Ivan Herianto dengan NIM 057 dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Fadli Arifudin dengan NIM 059 dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Bima Setiawan Satrio dengan NIM 060 dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Samudra Ulam Kamarullah dengan NIM terakhir 064 dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Subhan Rahmawan dengan NIM 080 dari kelompok 2. Retail adalah penjualan barang atau jasa dari suatu bisnis kepada konsumen untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Dalam konteks bisnis, arti retail adalah suatu penjualan barang yang dijual secara eceran atau satu persatu untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam contoh ini kami mengambil bisnis retail yaitu Alfamart dan Indomart, karena kedua bisnis ini banyak sekali ditemui di kota-kota besar maupun di daerah-daerah kecil sekalipun. Baik, di sini saya Abdillah akan menjelaskan mengenai risiko khusus penjualan barang dalam menjalankan bisnis retail pada Indomaret dan Alfamart. Yang pertama ada ketimpangan penjualan jenis produk. Ketimpangan penjualan jenis produk ialah salah satu indikator pengelolaan risiko di bidang retail. Indikator ini dapat diketahui apabila dari beragam jenis produk yang dijual, hanya beberapa jenis barang saja yang laku terjual. Sehingga dari indikator ini dapat dianalisa apakah perlu perubahan konsep penjualan ataupun dalam mempromosikan produk yang dinilai tidak begitu laku di pasaran. Yang kedua, ada rata-rata total penjualan per konsumsi per hari. Sebelum menghitung rata-rata total penjualan dalam bisnis retail, perlu mengetahui jumlah konsumen dan jumlah uang yang dibelanjakan dalam satu hari terlebih dahulu. Kedua komponen tersebut termasuk ke dalam indikator resiko sektor besar di bidang penjualan, khususnya retail. Dari indikator ini dapat melakukan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan target pasar. Lalu yang ketiga, terdapat persentase jenis barang yang habis. Persentase yang satu ini dihitung dengan membandingkan jumlah barang yang stok gudangnya telah habis dengan total barang yang masih terpajang pada display. Tujuannya ialah untuk mengetahui jumlah stok keseluruhan dan mempermudah rencana restock pada pembelian berikutnya. Dari indikator ini dapat meramalkan kebutuhan pasar dalam jangka waktu tertentu dan menghindari risiko kerugian yang terjadi akibat melakukan restock untuk barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat ada persentase pembatalan transaksi stock out. Bila terjadi ketidaktersediaan pada salah satu jenis barang yang diinginkan oleh konsumen, tentunya akan mengakibatkan pembatalan transaksi yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan penjualan pada item yang tersedia. Pembatalan transaksi karena stock out merupakan salah satu indikator risiko penting pada sektor retail. Kita bisa mengetahui persentasenya dengan membagi pesanan yang dibatalkan karena kehabisan barang dengan total jumlah transaksi yang terjadi. Yang kelima, persentase barang lambat. Bergerak guna mencegah menumpuk stok barang dalam waktu yang lama. Dalam bisnis retail sebaiknya mulai mengumpulkan data dengan menghitung persentase dari indikator yang satu ini. Cara menghitungnya ialah dengan membagi jumlah barang yang cenderung lama terjual dengan total barang yang dimiliki. Selanjutnya ada resiko lainnya dalam bisnis retail. Yang pertama, pencurian. Bisnis retail seringkali menghadapi pencurian yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan mengambil langsung barang yang tersedia di display lalu menyembunyikannya. Dengan resiko tersebut, sebuah gerai retail akan melakukan antisipasi dengan menggunakan kamera pengawas untuk mengetahui seluruh kegiatan yang ada di gerai dan menghindari pencurian. Baik, untuk resiko lainnya dalam bisnis retail yang kedua adalah kebakaran.
Dalam sebuah gerai retail, terdapat beberapa arus listrik yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Selain itu, beberapa sumber api di dalam gerai juga dapat menimbulkan kebakaran. Oleh karena itu, sebuah bisnis retail harus menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan sebagai antisipasi terhadap resiko kebakaran. Nah, selanjutnya ada pemadaman listrik. Seluruh kegiatan transaksi yang ada di gerai retail menggunakan kasir yang terhubung dengan komputer, di mana untuk dapat melakukan transaksi perlu terhubung dengan listrik. Selain itu, kamera pengawas pendingin ruangan juga memerlukan listrik. Oleh karena itu, jika terjadi pemadaman listrik, merupakan resiko yang harus dapat ditanggulangi oleh sebuah bisnis retail dengan menyediakan sebuah genset, yaitu mesin yang menggerakkan pembangkit listrik melalui motor pembakaran dalam untuk dapat digunakan mengakses listrik ketika terjadi pemadaman listrik. Yang selanjutnya ada kasir error. Dalam melakukan transaksi, sistem transaksi yang merupakan kasir dapat terjadi error yang menyebabkan transaksi tidak dapat dilakukan, sehingga pembelian oleh konsumen bisa saja terlambat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah prosedur untuk dapat menanggulangi ketika sistem tidak dapat bekerja dengan baik. Karyawan atau pekerja dalam kasir harus diberikan sebuah arahan untuk menjalankan transaksi meskipun sistem sedang error. Oke, berikutnya yaitu kejujuran karyawan. Selain pencurian yang dapat dilakukan oleh oknum konsumen, beberapa karyawan yang bekerja di gerai retail juga terkadang melakukan tindakan yang dapat merugikan bisnis retail. Oleh karena itu, pelatihan kejujuran karyawan harus sangat diperhatikan dalam bisnis retail. Lalu berikutnya yaitu perampokan. Perampokan dapat terjadi di sebuah gerai retail dengan beberapa oknum dengan senjata tajam atau senjata api masuk ke dalam gerai dan melakukan ancaman kepada karyawan untuk dapat menyerahkan sejumlah uang kepada oknum perampok tersebut. Dengan adanya resiko tersebut, perlu adanya kamera pengawas dan akses kepada kepolisian terdekat untuk dapat secepatnya melaporkan kejadian tersebut dengan memperhatikan keselamatan karyawan menjadi hal yang utama. Lalu resiko yang terakhir yaitu resiko saat pandemi COVID-19. Saat pandemi berlangsung, beberapa bisnis retail mengalami kemunduran karena kurangnya konsumen yang datang, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan sebuah bisnis retail. Konsumen yang ingin berbelanja di gerai takut tertular oleh COVID-19. Oleh karena itu, sebuah gerai retail harus dapat meyakinkan konsumen agar dapat berbelanja dengan tenang tanpa tertular COVID-19. Beberapa langkah yang dilakukan oleh gerai retail adalah seperti melakukan protokol kesehatan yang membatasi jumlah orang di dalam gerai untuk mengurangi penularan. Lalu berikutnya menyediakan tempat cuci tangan di depan gerai agar seluruh konsumen yang datang dapat mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki gerai. Lalu berikutnya pengecekan suhu juga diperlukan karena jika terdapat konsumen yang mempunyai suhu di atas rata-rata agar dapat diarahkan untuk tidak memasuki gerai. Berikutnya, pemasangan pembatas antara kasir dan konsumen diperlukan untuk membuat jarak aman antara konsumen dan kasir. Demikian materi resiko di dalam bisnis retail.